acara Minggu Gembira Gereja Kristus Raja Solo Baru. Pada hari ini nanti kalian akan bersama-sama dengan kami, dengan saya, Kak Uti, ada Kak Indah, ada Kak Rosa, dan akan ada Kak Mei yang bersama-sama belajar mengenai 5 roti 2 ikan. Oke, bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Oke, kakak yakin kalian pasti sehat, pasti kuat, dan selalu gembira. Baiklah, untuk menambah kegembiraan kita hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu 5 roti 2 ikan bersama Kak Rosa dan Kak Indah. Silakan berdiri, mari kita bernyanyi bersama. Kita nyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan ya. Bersama-sama. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kita nyanyiin sekali lagi, oke? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 paku. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 paku. Adik-adik semua, setelah kita menyanyi bersama dengan lagu 5 roti 2 ikan, marilah sekarang kita berdoa untuk mengucap syukur pada Tuhan, untuk memohon perlindungan Tuhan agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas semua rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mengikuti Minggu Gembira bersama teman-teman di Gereja Kristus Raja Solo Baru. Berkatilah ya Tuhan, agar kami dapat belajar mengambil hikmat dari apa yang disampaikan untuk hidup kami mendatang. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang berjumpa dengan kami hari ini. Semoga berkat-Mu selalu menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Doa ini kami serahkan kepadamu karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Baiklah adik-adik, setelah kita berdoa, maka marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi,
sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang mukjizat Tuhan Yesus, yaitu apa? Melipat gandakan 5 roti jelai dan 2 ikan menjadi 5.000, dan bahkan itu lebih, karena 5.000 itu hanya jumlah orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan bahkan sisa berapa adik-adik? Betul, sisa 12 bakul. Sebenarnya Tuhan itu mampu membuat mukjizat, menciptakan 5.000 roti untuk 5.000 orang. Karena apa? Tuhan pernah melakukan itu zaman dulu ketika Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan membuat mukjizat, menciptakan roti mana di padang rumput untuk bangsa Israel. Nah, kenapa Tuhan tidak melakukan hal seperti itu? Seperti waktu Nabi Musa ketika orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita untuk mempunyai rasa belas kasih terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Yang kedua, Tuhan ingin mengajarkan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk memberi, untuk mempersembahkan apa yang kita miliki, walaupun hanya sedikit, untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Nah, saat seperti ini, banyak teman-teman kita yang itu berkekurangan. Mereka tidak punya makanan berlebih, tidak bisa membeli mainan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak punya banyak uang, Tuhan, karena Mama memberi saya uang hanya sedikit. Tetapi saya punya banyak mainan, walaupun tidak bagus. Nah, kita bisa berikan
apa yang menjadi milik kita. Kita punya mainan, ya udah kita kumpulkan mainan kita sisihkan sebagian mainan kita berikan untuk teman-teman kita yang ada di sekitar kita yang tidak mempunyai mainan. Itu adalah bentuk rasa kasih dan persembahan kita untuk Tuhan dan untuk sesama. Dari sesuatu yang hanya sedikit, hanya yang kecil itu, ketika kita berikan dengan sungguh hati, dengan ikhlas, itu akan menjadi berkat yang luar biasa bagi sesama kita. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Selamat merenungkan. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membuat prakarya 5 roti dan 2 ikan. Nah, yang kita perlukan yang pertama adalah kertas lipat dengan warna-warni. Untuk warna kalian boleh pilih yang kalian suka ya. Kemudian kita perlu spidol. Kemudian kita perlu gunting sama lem untuk menempel. Dan nanti kalian boleh tempel di buku gambar atau kertas putih ya, seperti ini. Yang pertama kita akan membuat keranjangnya dari kertas yang paling besar. Ini kita lipat menjadi 2. Setelah itu kita potong. Nah, dari yang sudah terpotong kita akan membuat polanya. Kita lipat terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita akan menggambar polanya seperti keranjang. Nah, ini kita kasih garis seperti ini. Nah, kemudian kita akan gunting. Kita buka. Nah, jadilah keranjang ikan. Setelah itu kita akan membuat ikannya. Kita ambil kertas yang ukuran 10x10, kita akan bagi menjadi 2 bagian. Kita lipat, kemudian kita bagi menjadi 2. Setelah itu kita lipat. Nah, setelah terlipat seperti ini kita akan membuat polanya. Pola ikan. Dibuat setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran. Seperti ini ya pola ikan. Setelah itu adik-adik silahkan digunting polanya. Untuk garisnya kita buang aja. Nanti boleh minta tolong kakak atau mama yang ada di rumah membantu untuk menggunting ya. Nah, kita akan buat ikan ini 2. Sudah jadi ikannya seperti ini. Kita tinggal menghias, kita kasih kepala ikannya, kita kasih matanya, kemudian kasih mulutnya. Jadi deh ikan. Nanti kita buat 2 seperti ini. Sekarang kakak akan ajarkan membuat untuk rotinya. Sama, roti dari kertas yang ukuran 10x10 kita akan bagi 2. Nanti jadi sebesar ini ya. Kemudian kita akan membuat polanya juga. Kita buat setengah lingkaran juga seperti ini. Setengah lingkaran. Kemudian kita akan buat garis-garis untuk kita potong ya nanti ya. Nah, kita akan ikutin setengah lingkarannya. Kalau tidak dipotong sebenarnya juga tidak apa-apa. Kalian boleh buat bervariasi ya, potong atau tidak. Ini akan jadi kurang lebih seperti ini. Kita buat sebanyak 5. Adik-adik, kita sudah jadi membuat 2 ikan dan 5 roti dan keranjang. Nah, ini sekarang kita akan lihat polanya sekali lagi. Jika
ada yang belum jelas bisa lihat pola yang ada di sini. Sekarang kita akan tempel 5 roti 2 ikan. Kita tempel keranjangnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan tempel rotinya. Kita akan tempel rotinya di sini di dalam keranjangnya. Rotinya sudah ada di dalam keranjang. Sekarang kita tempel ikannya. Sudah jadi 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, kita sudah merenungkan, dan kita sudah membuat kreativitas. Nah, sekarang kita akan berdoa penutup. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua berkah dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, kami mohon berikan kami hati yang penuh kasih, hati yang penuh belas kasih, rasa kepedulian terhadap saudara dan teman-teman kami yang sedang mengalami kesulitan. Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk selalu menuntun kami, mengajari kami untuk memiliki hati yang penuh kasih. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, acara Minggu Gembira hari ini sudah selesai. Nanti kakak-kakak tunggu ya. Hasil kreativitas kalian silahkan kalian buat, kemudian kalian foto, kalian kirimkan ke WA grup Pia dan Piut Kristus Raja. Terima kasih, sampai jumpa lagi.